Selamat malam, Anda kembali di Catatan Demokrasi. Momentum Lebaran betul-betul dimanfaatkan sejumlah tokoh elit politik untuk bertemu satu sama lain. Ini tak sekedar silaturahmi semata, tapi sinyal politik apakah kedepannya akan bergabung bersama dengan pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo dan juga Gibran, atau konsisten menjadi oposisi. Yang jadi sorotan kami adalah dua tokoh besar. Keduanya merupakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan yang sampai saat ini belum bertemu sama sekali. Wacananya berhembus kencang, tapi mungkinkah kedua tokoh bangsa ini saling bersalaman? Apakah betul ada peluang untuk rekonsiliasi satu sama lain? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah TKN dan juga TPN. Kami hadirkan langsung malam hari ini. Kami juga melibatkan ada teman-teman mahasiswa dari Swins. Tepuk tangannya boleh. Kemarin sudah ngasih hak suara kan? Sudah ngasih hak suara? Simpan di dalam hati ya, teman-teman ya. Saya perkenalkan satu persatu dari ujung kanan. Ini merupakan Ketua Prabowo Mania yang juga bergabung di tim Sukses Prabowo. Assalamualaikum, sehat? Waalaikumsalam. Bang Immanuel Ebenezer. Alhamdulillah, puji Tuhan, Andrew. Luar biasa, nih hitam-hitam kompak sebelah kiri bapak-bapak ya. Bang Andre Rosiade kayak sumringah terus, menang di Sumbar sumringah terus ini Bang Andre Rosiade. Malam Bang Andre Rosiade, apa kabar Bang? Assalamualaikum. Selamat malam Andrew, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan kesel Bang ya, gara-gara wasit Qatar semalam, jangan dibahas malam hari ini Bang. Iya, itulah. Mas Arya Bima, politisi PDI Perjuangan. Mas Arya Bima, selamat malam. Selamat malam, minal aidin wal faidin. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat pemirsa semuanya. Sejuk banget ini Mas Arya Bima suaranya. Beda Mas sama temannya Mas. Kami juga menghadirkan Bang Emrus Sihombing, merupakan TKN dari Ganjar Mahfud, Dewan Pakar ya Bang Emrus Sihombing ya. Anggota Dewan Pakar. Selamat malam Bang Emrus Sihombing. Selamat malam, minal aidin wal faizin bagi seluruh rakyat Indonesia penonton TV One khususnya Catatan Demokrasi. Thank you banget Bang Emrus Sihombing. Kita langsung ke Bang Immanuel Ebenezer. Apa sebenarnya yang menjadi penghambat sampai dengan saat ini Prabowo Subianto belum bertemu sama sekali dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri? Menurut Abang apa Bang? Yang menjadi sekatnya apa Bang? Saya tidak mau terlalu jauh menilai ya, tapi saya yakin Pak Prabowo hanya menunggu waktu karena saya yakin agenda-agenda pertemuan para tokoh ini kan semua sudah di atas meja semua masing-masing. Bu Mega, Pak Prabowo, apalagi kita lihat Pak Prabowo itu melihat Bu Mega itu sosok yang luar biasa ya, perempuan tangguh. Karena dalam pikiran dan hati Pak Prabowo itu Bu Mega ini punya catatan tersendiri lah gitu. Saat Pak Prabowo di Orde Baru, Bu Mega di luar sana sedang berjuang tentang demokrasi dan sebagainya. Artinya ya ini soal timing aja lah. Timing yang mungkin hanya waktu entah habis MK atau momen lebaran ini, Syawal ini. Tapi saya yakin jembatan emas soal silaturahmi, saya tidak mau pakai diksi rekonsiliasi ya. Karena Bu Mega dengan Pak Prabowo kan tidak punya masalah. Pertama itu, kedua PDIP dan Gerindra juga tidak punya masalah. Jadi apa yang harus direkonsiliasikan gitu. Yang pantas itulah kata-katanya atau pilihan katanya adalah silaturahmi gitu loh. Karena memang tidak masalah. Mungkin senior saya akan bisa menjawab itu. Nah, itulah menjadi alasan yang tepat, yaitu apa? Waktu, timingnya. Tapi saya yakin sekali semua masing-masing Bu Mega dan Pak Prabowo itu agenda pertemuan ini sudah di atas meja mereka masing-masing. Apakah jembatannya belum menyambung karena di sisi Pak Prabowo ada Pak Joko Widodo yang secara formal masih kader PDI Perjuangan sampai sekarang dianggap renggang hubungannya sama Megawati Soekarno Putri? Soal itu saya tidak mau terlalu jauh mengkomentari ya, karena biar gimana pun Pak Jokowi sampai detik ini tetap menjadi kader PDIP. Itu yang kita ketahui. Dan belum ada juga pemecatan dan apapun lah ya sanksi terkait partai. Tapi yang faktanya Pak Jokowi juga sangat menghormati Bu Mega sebagai mentor politiknya Pak Jokowi. Itu terkonfirmasi ketika Pak Jokowi juga diskusi dengan saya. Bu Mega itu adalah tokoh dan mentor ideologi saya, mentor politik saya. Jadi ini tinggal tunggu momentum, tinggal tunggu waktu, bukan gimmick politik pertemuan ini. Enggak. Jangan sampai itu. Nah, itulah yang kita butuhkan. Apalagi kemarin kan Bu Mega ada tulisan Bu Mega tentang kenegarawanan. Nah, semoga apa yang ditulis oleh Bu Mega, dia ingin para hakim MK itu coba bisa nggak menjadi negarawan gitu. Dan semoga apa yang disampaikan Bu Mega juga itu juga bisa dipraktekkan oleh Bu Mega sebagai tokoh politik yang sudah malang melintang ya dalam dunia politik ini. Jadi harapan saya
Bu Mega harus menjadi jembatan emas untuk silaturahmi anak bangsa dan kader bangsa. Ini masih Saya bulan rasa itu. Syawal, kita tetap harus berbaik sangka. Kita tidak mau suuzon, tapi menurut Bang Eben, yang mungkin ada celotehan-celotehan yang gak enak di hati itu dari mana sih Bang? Ya untuk sementara ini terlihat kan dari bahasanya Mas Hasto ya. Mas Hasto sebagai sekjen, saya juga khawatir jangan-jangan Mas Hasto ini coba menghalangi jembatan silaturahmi ini. Jangan dibakar lah jembatan emas ini. Kenapa? Kedepan ini kan kita punya agenda-agenda besar, apalagi kita lihat ada problem politik global yang hari ini terjadi perang yang luar biasa. Dan hal ini udahlah kita bicara tentang ke depan aja. Agar apa? Bangsa ini fokus terhadap masa depannya. Gitu. Udah cukup masa lalu sudah. Kalaupun ada kekurangan, ayo kita perbaiki masing-masing. Kita perbaiki bersama. Jangan itu menjadikan alat malah membuat bangsa ini menjadi mundur. Gitu kan kita tidak mau agenda 5 tahunan pemilu dirusak oleh agenda 5 tahun ini hanya merusak bangsa ini yang mau berjalan ribuan tahun gitu loh. Jadi harapan saya ya semoga problem-problem politik itu ya diselesaikan juga secara politik aja lah. Mas Arya Bima harus nanggapin karena sudah mention satu nama tadi yang mungkin jadi kerikil saat ini. Kita lebih enak dari Bang Noel Bang yang menyebutkan nama itu, bukan dari saya. Mas Arya Bima, kenapa tarik ulurnya alot sekali? Tidak ada tarik ulur menurut saya. Biarkan pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo ini terjadi secara organik. Ya. Bagaimana pertemuan yang terjadi secara organik itu tentu akan dilandasi dengan keikhlasan maupun ketulusan. Untuk apa? Pertemuan yang ikhlas dan tulus itu antar kedua tokoh bangsa itu pasti akan bicara hal-hal dalam konteks dan konten kepentingan bangsa dan negara. Jadi menurut saya, kalaupun toh ada pertemuan nantinya adalah arasnya untuk kepentingan bangsa dan negara, keduanya adalah negarawan dan berpikir untuk kepentingan nasional. Saya tahu persis Ibu Mega adalah orang atau pemimpin yang tegak lurus pada konstitusi dan beliau mempunyai kekuatan kontemplasi. Kenapa? Karena pengalaman beliau dalam situasi dan persoalan bangsa ini ada. Nah, karena kekuatan yang demikian kuat dengan kontemplasi dalam konteks berbangsa bernegara ini, Ibu Mega adalah tipe orang yang tidak bisa didesak-desak, dipaksa-paksa, dikerangkakan, ya kan? Apalagi akan menjadi jembatan. Siapa yang jadi jembatan, siapa yang menjadi sungainya, setahu saya Bu Mega dan Pak Prabowo tidak perlu jembatan karena tidak ada sungai yang memisahkan. Tetapi tidak bisa kemudian dipaksa-paksa atau didorong-dorong untuk kedua beliau ini bertemu. Ya. Ibu Mega tadi saya katakan karena kontemplasinya kuat di dalam berbangsa dan bernegara, inilah dia tahu persis bahwa pertemuan itu baik, apalagi punya tujuan yang baik. Tapi yang maksa ada Mas Arya Bima sampai sekarang, yang maksa dorong-dorong terus supaya ketemuan. Konstruksi wacana publik, ya kan, membuat satu kerangka opini bahwa seolah-olah ada sesuatu yang sangat urgent dan penting untuk kedua beliau ini ketemu. Ya. Itu tidak salah, ya. Tapi saya tahu Pak Prabowo dan Ibu Mega juga mengetahui ya, kapan pentingnya pertemuan ini, bahkan mungkin urgentnya pertemuan ini. Kapan Mas? Itu kapan kira-kira Mas? ya. Itu yang jadi jawaban ini kita saya katakan dulu. Saya katakan kedua beliau ini tidak bisa kita abstraksikan, kita imajinasikan juga. Tapi tadi sekali lagi, kalau itu berjalan secara organik dengan niat yang tulus, dengan keikhlasan untuk kepentingan bangsa dan negara, saya yakin seyakin-yakinnya tidak ada barrier, tidak ada bottleneck untuk adanya pertemuan kedua beliau. Jadi itu menurut saya hanya persoalan waktu, dan sekarang Pak Prabowo pun mengerti dan menghargai posisi Ibu Mega ada di mana
dan Pak Prabowo ada di mana, dan di titik mana kedua beliau ini akan bertemu. Saya kira itu. Apakah ini memang pertemuannya masih belum terjadi karena tersandra dengan Pak Joko Widodo yang berada di tengah-tengah antara Prabowo dan juga Megawati? Sesaat lagi Mas Arya Bima. Kita harus jeda dulu, hanya di Catatan Demokrasi pemirsa, tetap bersama kami.